berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dibimbing. Ready. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, doa sudah kita baca sama-sama. Semoga kita pulang dengan membawa ilmu yang manfaat lagi berkah. Amin ya rabbal Amin. anak-anak sekalian, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, baik, sehat semua berarti ya. Alhamdulillah, baik. Langsung kita ke materi kita, yaitu hidup sehat dengan toga, gaya hidup berkelanjutan. Tahu nggak manfaat jahe? Menyembuhkan batuan. Ada lagi? Menghangatkan badan. Alhamdulillah, berarti sedikit banyak yang tahu. Sedangkan manfaat kuning atau melancarkan haid biasanya ya. Lanjut kita ke tujuan pembelajaran hari ini, yaitu memahami pentingnya tanaman obat keluarga dalam menjaga kesehatan. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis tanaman obat yang bisa dibudidayakan di sekitar rumah. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan menanam dan merawat tanaman obat. Yang keempat, mengaplikasikan tanaman obat dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Adapun cakupan materi yang akan kita bahas, yang pertama adalah pengertian toga, yaitu tanaman obat yang ditanam di pekarangan rumah untuk pengobatan. Yang kedua, jenis-jenis toga, jahe, kunyit, lidah buaya, dan lainnya, beserta manfaatnya. Yang ketiga, manfaat kesehatan, pengobatan alami untuk mual, peradangan, pencernaan, dan peningkatan kekebalan tubuh. Yang keempat, cara menanam dan merawat, teknis dasar menanam dan merawat tanaman obat. Yang kelima, pengaplikasian menggunakan tanaman obat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam, proyek kolaboratif, menanam dan merawat tanaman obat di rumah sebagai proyek siswa. Nah, untuk penilaiannya, kalian akan dinilai dalam penilaian proses 30%, penilaian produk 40%, penilaian sikap 15%, penilaian refleksi dan presentasi 15%. Itu adalah penilaian, jadi harus aktif semua dalam belajar. Nah, kesepakatan belajar kita yaitu aktif mengikuti pembelajaran. Nah, sekarang misalnya namanya nih, mengapa kita perlu menanam tanaman obat di rumah padahal obat modern banyak tersedia? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira apa ya? Boleh? Lukis? Mungkin kalau obat modern itu kan untuk kalau tanaman obat juga tuh ya bisa sesuai kebutuhan itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Boleh tepuk tangan semuanya. Kenapa ya kira-kira? Dari itu loh, dari mana ada itu kalau misalnya darurat. Lebih mudah mendapatkannya ketika darurat gitu ya. Terima kasih untuk Saskia atas jawabannya. Jadi kalau tanaman kita tersedia, ada tanaman obat di rumah kita, misalnya kita sedang masuk angin, tinggal aja cabut jahe, ya kan? Cabut jahe, disangrai atau dibakar dulu, baru diapain gitu kan? Nanti bisa diminum sehingga hangat tubuh, sehingga masuk anginnya hilang. Lagi pula kalau kita mau menggunakan tanaman obat itu lebih higienis, benar nggak?
sirih kanan. Oke, lanjut. Nah, ini pengertian dari obat atau tanaman obat. Definisi. Tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat dan ditanam di pekarangan rumah untuk pengobatan sehari-hari. Kalau kita dikata pekarangannya sangat kecil ya, terutama kalau ada. Kalau rumah kalian mungkin kayak lapangan bola ya tidak tahu. Banyak tanamannya mungkin. Manfaatnya: 1. Menghemat biaya kesehatan, 2. mudah didapat dan diolah, 3. lebih aman karena menggunakan bahan alami. Lanjut. Pentingnya toga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kesehatan alami, pengobatan tradisional tanpa bahan kimia. Ketersediaannya dapat diakses kapan saja karena berada di sekitar rumah. Kalau mau soalnya tengah malam, biasanya toko-toko apa itu kan tidak buka 24 jam ya. Kalau kecuali apotek, sedangkan apoteknya jauh misalnya. Tentu alternatifnya ya cabut jahe di pekarangan rumah, itu lebih efektif. Yang pentingnya yang ketiga adalah lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan dengan memanfaatkan pekarangan. Itu pentingnya. Lanjut, jenis-jenis tanaman obat keluarga: jahe, kunyit, daun sirih, temulawak, dan lain sebagainya. Biasanya orang bikin DSR ya, DSR yang minuman ada serainya dan lain-lain. Untuk kesehatan biasanya dibuat seperti ini juga ya, sudah menggunakan serai, tidak harus ini. Lalu proyek kelima, yang pertama memilih tanaman obat yang akan dijadikan proyek, kedua membuat poster, yang ketiga presentasi produk, yang keempat refleksi. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan dengan mengisi LKPD. Ustazah akan membagikan LKPD-nya, silahkan diisi. Dan kalian tentukan mau membuat poster seperti apa, dan kalian cari informasi di media internet untuk mengetahui bagaimana caranya membuat produk kalian. Dipersilahkan. Baik anak-anak, 40 menit sudah berlalu dan sudah selesai dengan proyeknya semuanya? Sudah. Saatnya kita presentasi kepada kelompok beras kencur terlebih dahulu. Untuk silakan maju ke depan. Sudah dikirim tadi ya ininya ya, posternya. Baik, kita buka di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan menjelaskan bagaimana cara, bahan, dan manfaatnya beras kencur. Bahannya yaitu 1.500 ml air, 150 gram gula jawa, 125 gram kencur, 50 gram beras putih, 5 sendok makan gula pasir, 5 luas jahe. Cara membuatnya: yang pertama, cuci beras, kemudian rendam selama 1 jam. Kedua, rebus asam jawa, gula pasir, gula merah, dan jahe dengan air mendidih. Setelah dingin, saring airnya, sisihkan
bahan-bahan